totalitas percaya pasti terwujud bil ijabah, pasti diwujudkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berdoa, Allahumma Rabbi inni ya Rabb, Rabbana, manggil Allahnya dulu. Allah, Allah. Nggak ada doa ujuk-ujuk. A'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Depannya pasti Allahumma. A'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma, Allahumma, Allahumma ya Rabb, ya Rabbana. Semua itu bentuk manggil Allah Ta'ala. Maka nomor satu, panggillah Allah dengan yakin. Gak ada yang bisa selesaikan urusanmu kecuali Dia. Pede. Allahumma. Begitu kita bilang Allahumma, langsung jawabannya. Labbaik abdi. Kenapa? What happened? Apa yang terjadi? Apa yang kamu butuhkan? Apa yang kamu inginkan? Kamu butuh apa? Kita jawab bla 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 bla. Allah bilang astajib lakum. Jangan khawatir. Semua permintaanmu, permohonanmu aku jawab. Aku jawab. Anak tadi ngomong sama ayahnya, "Ayah, perintahkan mas itu." Bapaknya ngomong, "Oke, Nak. Deal, selesai." Anak tadi yang nyantai aja. Udah, masalah udah diurus sama ayah. Dia nggak akan nanya berkali-kali, "Ayah, masnya udah dipanggil belum, Ayah? Ayah, nih masnya kok gak kelihatan, mana sih Ayah? Ayah bisa nggak sih manggil mas tadi itu? Bisa nggak sih Ayah?" Nggak nanya, karena apa? Percaya sama ayahnya. Nah, sementara kita ngakunya percaya sama Allah, nanya melulu, kabul nggak ya? Kok belum ada tanda-tanda pengabulan ya? Terwujud nggak ya? Jalannya hidup dengan mikirin kabul nggak, kabul nggak, kabul nggak, kabul nggak. Karena nggak percaya. Ya Allah tolak urusan diri. Kamu enggak percaya sama aku. Kamu enggak trust sama aku. Ikhwani rahimakumullah. Lah itulah fungsinya divisi setan. Begitu kita doa, setan yang bisikin. Emang doamu bisa nolong kamu? Emang doamu bisa nolong kamu? Enggak bisa. Kamu harus berusaha. Enggak berusaha ya enggak bisa tertolong. Setan sebelah kiri bisikin. Usahamu udah mentok. Nggak ada jalan keluar, mau usaha apa lagi? Jadi ya doamu ya percuma, nggak akan menghasilkan apa-apa. Ngomong nggak ada usaha yang bisa kamu lakukan kok. Kamu udah mentok, blung, akhirnya diem, merenung, mata mendelik. Diajak ngomong diem, stres. Tapi lain kalau orang yang udah percaya sama Allah, dia bilang sama setannya, udah cari pasien yang lain, jangan saya. Ini buat anak-anak TK, SD itu ya wajar. Profesor seperti saya jangan diganggu yang model begini. Ya usaha nggak usah diajarin. Bayi lahir aja usaha, nggak usaha nggak lahir tahu. Bayi lahir aja usaha, usaha nggak lahir. Aku masih kecil aja udah tengkurap, modalku cuman oe, ibuku datang. Tengkurap ini nggak telentang tengkurap. Ini kalau nggak ditolong aku mati. Nah, modalku cuman oe. Langsung ibuku datang ditolong. Masa sekarang aku nggak awet manggil Allah nggak ditolong? Emang kamu siapa? Kurang ajar. Minggir kamu, setan kurang ajar. Kalau setannya manusia jangan dibegituin. Setan minggir kamu, jangan. Wah nanti jadi masalah itu, nanti jadi masalah itu cukup di hati, di pikiran. Yakin sama Allah Subhanahu wa ta'ala kan enak, tinggal ngomong. Ud'uni astajib lakum. Terakhir, udah 30 menit tuh. Perpanjangan waktu 10 menit ini. Ini adzannya kan sudah 3 menit lagi ya? Setelah adzan bisa nyambung lagi. Iya, setelah adzan saya mau nyambung di tempat yang lain. Saya ini malam ini jadwal ada neneknya murid saya itu tahlil yang hari ke-40. Jadi bukan jadwal saya ceramah di sini. Kebetulan Habib Gas lagi berhalangan. Kemudian saya diminta tolong karena saya lagi ada di Jakarta. Habib bisa nggak? Oke, siap, seneng saya. Kalau waktu buat ngajar apalagi di sini saya senengnya luar biasa. Nah, jadi
Setelah dari sini saya cus ke tempat yang lain. Boleh toh? Enggak boleh juga tetap jalan. Tetap jalan. Terus apa fungsinya ngomong? Ya enggak tahu, asal ngomong aja ini. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Ini akhirnya untuk menggabungkan dari awal tadi. Yang terakhir begini, simple. Pernah tahu yang film-film tukang sihir itu? Judulnya macam-macam ya. Saya masih cari itu selain Harry Potter, ya. Hanya Harry Potter saja itu yang pakai kakek sihir. Betul ya? Itu mungkin yang buat juga merasa ada diskriminatif di kelompok tukang sihir. Ya, kaum lelaki merasa diremehkan gitu ya. Masa lelaki kalah sihirnya sama perempuan? Mungkin loh ya, muncul Harry Potter. Karena dari dulu tuh ya nggak ada judulnya kakek sihir, yang ada selalu nenek sihir. Betul nggak? Jadi ibu-ibu sebagai wanita harusnya protes itu. Kenapa sekarang ada kakek sihir? Sampai sihir aja laki-laki mau ngerebut. Itu wilayah kami. Masya Allah. Nenek sihir. Ya, di Al-Quran juga nafasa wanita-wanita yang meniupkan buhul-buhul. Ada ikatan-ikatan sihir. Ditiup-tiup sama perempuan yang ahli sihir. Nenek-nenek sihir. Nah kalau kita ambil dah sekarang ini, entah itu kakek, entah nenek, pokoknya penyihir. Penyihir itu kekuatannya di mana? Ya kan saya pakai penyihir karena Anda kan penggemar Harry Potter. Pernah lihat kan ya film Harry Potter. Di mana kekuatannya? Ucapan. Tongkat, kemudian diputer-puter. Ya, baca. Betul? Nah, pertanyaan saya, sekedar ucapan kemudian bisa jadi? Enggak. Ternyata ucapan harus dengan konsentrasi, percaya kalau ucapan itu akan membuahkan hasil. Betul? Kodok, bus jadi kodok. Kaget. Jadi percaya pada ucapan. Ucapannya ada, percayanya ada. Ucapannya, mantranya ada, yakinnya ada. Maka jadi. Betul begitu? Ya, itu penyihir. Masa muslim pakai ilmunya tukang sihir? Kan enggak. Nabi Muhammad SAW mengingatkan ilmunya anbiya wal mursalin, aulia wal sholin, semuanya dari zaman Nabi Adam sampai kapanpun. Kekuatannya itu kalau penyihir ada mantra, kita merapal doa. Merapal doa. Kekuatannya adalah di kalimat-kalimat doa. Kalimat-kalimat doa. Makanya muncul sabda Nabi Muhammad SAW, ad-doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya mukmin. Sementara sekarang mukmin udah diajarkan meninggalkan doa. Kalau mukmin udah meninggalkan doa, maka kekuatannya mukmin akan runtuh. Maka seharusnya yang kita munculkan sekarang percaya pada kekuatan doa. Karena Rasul bersabda, ud'ullah, kama qala sallallahu, berdoalah kepada Allah wa antum, sementara kalian mustaiqinun, percaya 100%, totalitas percaya pasti terwujud bil ijabah, pasti diwujudkan sama Allah Subhanahu wa taala. Percaya doanya qabul, itu syarat orang yang berdoa. Nah kalau udah doa pesimis, kabul enggak ya, kabul enggak ya. Seperti penyihir yang belajar nyihir, mantranya hafal tapi enggak jadi-jadi ya. Kenapa? Kurang percaya saja. Kamu kasih percaya sedikit, jadi percaya. Nah, kalau kita mau hasil semua yang kita minta sama Allah Ta'ala, Allah cuma minta kita satu, trust me, percayai aku. Maka minta dengan yakin, dengan percaya, Allah Maha Kuasa untuk mewujudkan apapun keinginanmu. Kalau jawabannya lah, tapi saya kan nggak mampu, tapi saya kan nggak bisa, tapi saya kan, ya memang orang doa itu judulnya karena aku bodoh, karena aku lemah, karena aku nggak punya, karena aku, dan engkau maha kaya, engkau maha pandai, engkau maha bisa, engkau maha, makanya aku minta sama engkau ya Allah, kan begitu.
Jadi kalau dikembalikan, kan kamu begitu. Ya memang karena saya begini, makanya saya minta sama Allah. Kan kamu banyak dosa, makanya saya minta sama Allah. Karena Allah nggak memandang dosanya orang yang meminta. Orang tuh minta nggak disyaratkan. Ud'uni, mintalah kepadaku, panggil aku. Kalau kamu baik baru aku kabulkan. Nggak ono. Ud'uni astajib lakum. Bala syarat, nggak ada syaratnya. Nggak ada syaratnya. Kita saja yang introspeksi, kenapa ya kok doanya belum wujud segera? Kok nggak segera terwujud ya? Kok lama? Oh ya mungkin ada pemeriksaan kendaraanmu, suratnya nggak lengkap ya terhambat di jalanan. Kalau suratnya lengkap ya langsung. Mungkin itu upaya kita untuk selalu memperbaiki kualitas kita dalam minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau aslinya Allah nggak pernah lihat modelmu seperti apa. Kalau minta dengan yakin dikasih. Iblis minta dengan yakin dikasih. Ya, kan iblis minta, ya Allah, tolong tunda penyiksaanku sampai hari kebangkitan, gitu kan ya? Tunda penyiksaanku selama-lamanya, jangan disiksa aku. Sama Allah dikasih batas waktu maklum dengan waktu yang tertentu sampai hari kebangkitan saja. Tapi intinya iblis minta dikasih sama Allah. Padahal iblis baru saja unjuk kesombongan. Baru maksiat yang terbesar, sombong pada Allah Ta'ala, minta dikasih. Dosa kita ini paling apa toh paling? Ya insya Allah kan dosanya nggak sombong sama Allah kan nggak toh ya. Paling-paling lihat perempuan yang cantik jadi suka lihat yang laki-laki. Ya, paling kan dosanya model-model begitu. Yang ibu-ibu lihat aktor Korea kok ganteng seneng gitu kan ya. Itu dosa bu, ya. Paling kan dosanya model-model begitu. Nggak sampai yang begitu-begitu gitu ya. Nggak sampai begitu. Ya insya Allah kalau kita angkat tangan betul yakin sama Allah, minta sama Allah ya beres. Masalahnya yakin atau tidak. Jadi masalah hidupmu dan hidupku dan hidup kita semua simple sebetulnya. Perbaiki yakinmu, beres urusanmu. Perbaiki yakinmu, beres urusanmu. Dan anehnya ya sama perusahaan yang menjanjikan gaji di akhir bulan kamu percaya, sama Allah yang sudah menjanjikan engkau berdoa pasti aku wujudkan, kenapa enggak percaya? Sama itu loh, kalau pesan online tuh ya, pesan online entah itu food apa gitu ya, kalau sudah pesan kemudian diklik, kemudian sudah siap dihantarkan, ya sudah siap dihantarkan, driver sedang mengantarkan pesananmu, ya engkau kan ya nyantai nunggu di rumah toh. Nggak ngecek terus setiap 1 menit dicek kan tidak ya. Nanti kalau udah datang kan ya datang. Kalau pesan kepada aplikasi online pesan barang pengirimannya next day ya kita ya juga yakin kalau udah dikirim ya besok sampai. Nggak tiap detik ngecek sampai atau tidak. Kenapa kita pesan sama Allah Ta'ala kok nggak percaya pasti sampai?